Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kepada seluruh siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dalam beberapa menit ke depan Pak Guru akan menjelaskan kompetensi tentang bimbingan TK. Walaupun mungkin di masa pandemi saat ini kita belum bisa bertatap muka, tetapi tetap materi bimbingan kita akan berikan terhadap kalian ya, siswa kelas 7 dan kelas 8 serta kelas 9. Kita akan memulai atau kita mengawali untuk materi kita berkaitan dengan kompetensi atau kemampuan bimbingan TK. Untuk kelas 7 di sini standar kompetensinya bisa kalian lihat. Di sini ada memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ditopang oleh sikap cermat dan menghargai hak atas kekayaan intelektual. Di sini ada 4 rumusan kompetensi. Yang pertama, melakukan operasi dasar komputer. Kemudian yang kedua, memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, memahami ketentuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak pengolah kata. Kemudian materi pokoknya, biar nanti siswa-siswa ini terutama kelas 7 mulai belajar mencari materi atau browsing. Yang pertama, materi pokok dari melakukan operasi dasar komputer. Yang pertama poinnya adalah prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai dengan prosedur. Kemudian pengenalan beberapa aplikasi perkantoran. Kemudian operating dasar atau sistem operasi atau operating system pada komputer. Kemudian bagaimana kita setting OS. Kemudian bagaimana manajemen file dan folder. Kemudian yang berikutnya, materi pokok berikutnya yang kedua, pengenalan fungsi, proses kerja komputer dan telekomunikasi serta berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, pengenalan fungsi dan cara kerja jaringan telekomunikasi. Ada wireline, ada wireless, ada modem, ada satelit. Kemudian materi pokok yang ketiga, penerapan aturan berkaitan dengan etika moral terhadap perangkat keras, perangkat lunak TIK. Kemudian prinsip K3, kesehatan keselamatan kerja dalam menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras TIK. Kemudian ada mengenal hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah kata. Kemudian mengenal fungsi dan menu ikon dan program pengolah kata. Kemudian belajar bagaimana cara membuat dokumen pengolah kata dengan variasi tabel, grafik, gambar, dan diagram. Kemudian poin yang kelima ini tambahan tapi juga penting, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi, dalam hal ini internet, untuk mencari dan menyebarkan informasi. Di sini kita akan mengenal dasar internet, kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasi perangkat-perangkat keras yang untuk digunakan dalam akses internet, kemudian melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan internet ataupun intranet. Ini adalah poin-poin penting. Nah, bagaimana kelas 7 nanti seluruh siswa kelas 7 akan mempelajari kompetensi tentang bimbingan TIK. Kemudian sekarang yang kelas 8. Nah, ini kelas 8.
Ini adalah standar kompetensinya, bagaimana kita mampu menggunakan perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, grafis, presentasi dengan variasi tabel, grafik, gambar, diagram untuk dapat menghasilkan informasi. Kemudian memahami prinsip dasar tentang internet, intranet, kemudian bagaimana caranya untuk mengakses informasi dan sekaligus bisa bertukar informasi. Nah, ini kompetensinya, rumusan kompetensinya adalah siswa kelas 8 nanti mampu menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk mengolah dan menghasilkan informasi. Kemudian yang berikutnya, bagaimana bisa menggunakan internet atau teknologi informasi ini untuk bisa mencari dan menyebarkan berbagai macam informasi. Nah, kemudian materi pokok ini ada, kita bisa mengidentifikasi menu dan ikon pada program perangkat lunak pengolah angka. Kemudian mengenal fungsi dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka, membuat dokumen pengolah angka dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar, diagram. Kemudian mampu mengolah dokumen angka dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar, diagram agar bisa menghasilkan sebuah informasi. Berarti yang di sini poin pengolah katanya nanti itu tambahan. Berarti dianggap nanti siswa kelas 8 pun harus mampu menguasai program pengolah kata. Ini adalah rumusan kompetensi dari bimbingan TIK kelas 8. Kemudian berlanjut sekarang adalah untuk kelas 9. Ya. Kelas 9 ini adalah rumusan kompetensi bimbingan TIK. Di sini ada sama, ini standar kompetensinya bersama dengan kelas 8 ini. Nah, hanya lebih pendalaman lagi. Ya, di sini ada pengolah kata, pengolah angka, membuat grafis, membuat presentasi dengan variasi tabel, grafik, gambar, dan diagram agar dapat menghasilkan informasi yang bisa diterima. Ya, di sini poinnya presentasi atau PowerPoint. Ya, kemudian di sini juga materinya atau materi pokoknya mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka, mengenal fungsi dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka, kemudian membuat presentasi. Jadi siswa kelas 9 itu lebih cenderung bagaimana bisa membuat presentasi dengan menggunakan pengolah presentasi atau biasa kita sebut dengan istilah Microsoft PowerPoint. Kemudian kompetensi yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami atau belajar tentang dasar internet, intranet, dan menggunakannya untuk memperoleh informasi dan bertukar informasi. Mampu mengaplikasikan, mampu menggunakan, mampu mengaplikasikan, kemudian mampu browsing atau explore, mencari data-data informasi yang ada di internet seperti pada saat sekarang ini. Ya, di masa pandemi ini tugas pembelajaran jarak jauh sangat perlu sekali seluruh siswa, tidak hanya kelas 9, kelas 7, kelas 8 pun harus bisa mencari informasi yang berkaitan atau yang bisa mendukung proses pembelajaran kalian, sehingga tanpa tatap muka pun kalian tetap bisa menguasai materi. Kemudian ini email untuk keperluan informasi. Jadi di kelas 9 ini kita akan belajar, harusnya memang dari kelas 7. Kelas 7 akan kami bimbing juga bisa membuat email juga. Nanti di kelas 9 mungkin nanti akan ada materi pendalaman. Ya, selain email juga nanti belajar tentang bagaimana kita bisa mengunggah file berupa gambar dan video.
Mungkin nanti kita juga bisa belajar bagaimana cara mengupload video di YouTube, kemudian bagaimana menggunakan aplikasi Camtasia untuk bisa membuat video-video yang bernuansa pendidikan ataupun untuk kehidupan sehari-hari ya. Mungkin hanya itu sementara yang Pak Guru bisa informasikan berkaitan dengan rumusan kompetensi dari bimbingan TIK. Sekali lagi saya ulang lagi ya, dari kelas 7 ya, sudah mulai harus banyak belajar materi-materi ini operating system, kemudian bagaimana prosedur mengaktifkan dan mematikan, kemudian bagaimana setting di operating system, kemudian bisa manajemen file dan folder, kamu bisa membuat window explorer, kamu bisa menyimpan file-file itu dalam folder ya, folder di dalam folder juga bisa. Kemudian juga bisa memahami tentang hardware, software, dan brainware. Kemudian bisa mengenal tentang wireline, wireless, modem, dan satelit. Kemudian juga bisa memahami tentang aturan, kemudian kesehatan, keselamatan kerja atau K3. Kemudian juga mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual. Kemudian bisa memahami tentang pengolah kata, menu dan ikon pengolah kata, atau kita akan belajar tentang Microsoft Word ya. Kemudian bisa membuat tabel, bisa membuat grafik, gambar. Kemudian bisa akses internet, browsing, memanfaatkan media internet untuk sesuatu yang positif. Kemudian kelas 8 nanti penekanannya pada program pengolah angka ya, bagaimana fungsi icon penggunaannya, kemudian bisa membuat dokumen, kemudian bisa mengolah dokumen, kemudian dalam variasi teks, tabel, dan seterusnya. Kemudian juga bisa menggunakan atau bisa menggunakan internet, bisa mengenal macam-macam layanan, kemudian bisa mengakses internet untuk memperoleh informasi. Kemudian yang kelas 9 ini pengolah angka, kemudian presentasi, bisa membuat presentasi. Kemudian yang berikutnya pendalaman tentang email, kemudian bagaimana tentang mengupload video, kemudian bisa membuat video sederhana. Barangkali itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini. Kita berdoa mudah-mudahan masa pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.